Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kita dapat jumpa kembali dalam materi daring ya, kuliah daring psikologi perkembangan semester 5 ST Taruna Surabaya. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Yang sekarang ini adalah materi psikologi perkembangan. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, teori-teori dalam psikologi perkembangan. Teori perkembangan ekologi Uri Bronfenbrenner. A. Prinsip teologi ekologi. Teori ekologi dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner pada tahun 1917. Yang fokus utamanya adalah pada konteks sosial di mana anak tinggal dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan anak tersebut. 5 sistem lingkungan teori ekologi Bronfenbrenner terdiri dari 5 sistem lingkungan yang merentang dari interaksi interpersonal sampai ke pengaruh kultur yang lebih luas. Bronfenbrenner 1995 dalam bukunya ini ya, dan 2000 Bronfenbrenner dan Morris makrosistem dan kronosistem. Mikrosistem adalah sistem mikrosistem adalah setting di mana individu menghabiskan banyak waktu. Beberapa konteks dalam sistem ini antara lain adalah keluarga, termasuk teman sebaya, termasuk teman di sekolah dan tetangga. Dalam mikrosistem ini seorang individu berinteraksi langsung dengan orang tua, dengan gurunya, dengan teman seusianya, ataupun dengan orang lain. Nah, menurut Bronfenbrenner, murid bukan penerima pengalaman secara pasif di dalam settingan ini, akan tetapi seorang murid adalah apa? Adalah orang yang berinteraksi secara timbal balik dengan orang lain dan membantu apa? Mengkonstruksi settingan tersebut. Mesosistem adalah kaitannya antara mikrosistem. Contoh ya. Contoh hubungan antara pengalaman dalam keluarga dengan pengalaman di sekolah, dan antara keluarga dan teman sebaya. Misalnya, salah satu mesosistem penting adalah hubungan antara sekolah dan keluarga. Dalam sebuah studi terhadap 1000 anak kelas 8 atau tingkat kelas 3 SMP di awal SMA, menurut Epstein, terbitan bukunya tahun 1983, murid yang diberi kesempatan lebih banyak untuk berkomunikasi dan mengambil keputusan, entah itu anak itu masih berada di rumah ataupun di kelas, menunjukkan inisiatif dan nilai akademinya lebih baik. Nah, dalam studi mesosistem lainnya, murid SMP dan SMA berpartisipasi dalam sebuah program yang didesain untuk menghubungkan keluarga ataupun teman sekolah dan orang tua. Menurut Cooper tahun 1995, sasaran program ini adalah oleh sebuah universitas adalah murid dari kalangan seorang Latino dan Amerika di keluarga kelas menengah ke bawah. Para murid mengatakan bahwa program tersebut membantu mereka untuk apa? Menjembatani kesenjangan antara dunia sosial yang berbeda. Banyak murid yang dalam program ini memandang sekolah dan lingkungan mereka sebagai apa? Sebagai konteks di mana mereka diperkirakan akan gagal dalam studi, menjadi hamil dan keluar dari sekolah. Ini
kejadian-kejadian yang di luar indisipliner maksudnya itu, atau berperilaku nakal ya. Program ini memberi murid harapan dan tujuan moral untuk melakukan sesuatu yang baik ya, dalam masyarakat nanti, seperti bekerja di komunitas dan mengajak saudara untuk bersekolah. Maka kita akan membahas lebih banyak tentang hubungan keluarga sekolah ya, yang akan kita bahas nanti ya. Sementara ekosistem terjadi ketika pengalaman di setting lain di mana murid tidak berperan aktif. Murid tidak berperan aktif mempengaruhi pengalaman murid dan guru dalam konteks mereka sendiri. Misalnya, kita ambil contoh dewan sekolah dan dewan pengawas taman di dalam suatu komunitas. Mereka memegangi peran kuat dalam menentukan kualitas sekolah ataupun fasilitas taman, fasilitas rekreasi ataupun perpustakaan ya, fasilitas perpustakaan. Keputusan mereka bisa membantu atau menghambat perkembangan anak. Makrosistem adalah kultur yang lebih luas. Kultur adalah istilah luas yang mencakup peran etnis dan faktor sosioekonomi dalam perkembangan anak. Nah, kultur adalah konteks terluas di mana murid dan guru tinggal, termasuk nilai dan adat istiadat masyarakat. Misalnya beberapa kultur seperti di negara Islam semacam Mesir atau Iran menekankan pada peran gender tradisional. Ada kultur lain seperti di Amerika Serikat menerima peran gender yang lebih bervariasi. Dan di kebanyakan negara Islam sistem pendidikannya mempromosikan dominasi pria. Sementara kalau di Amerika sekolah-sekolah semakin mendukung nilai kesetaraan antara pria dan wanita. Salah satu aspek dari status sosioekonomi murid adalah faktor perkembangan dalam kemiskinan. Nah, kemiskinan dapat mempengaruhi perkembangan anak dan merusak kemampuan mereka untuk belajar. Meskipun beberapa anak di lingkungan yang miskin sangat ulet ya, di kebanyakan dari lingkungan miskin yang mereka itu bekerja keras, ini tentunya lebih semangatnya belajar lebih kuat sebenarnya ya. Ada lagi kronosistem. Apa itu kronosistem? Kronosistem adalah kondisi sosi-historis dari perkembangan anak. Misalnya murid-murid sekarang ini tumbuh sebagai generasi yang tergolong pertama menurut Lowe ya, dalam bukunya terbitan 1990, anak-anak sekarang adalah generasi pertama yang mendapatkan perhatian setiap hari, generasi pertama yang tumbuh di lingkungan elektronik yang dipenuhi oleh komputer dan bentuk media baru, generasi pertama yang tumbuh dalam revolusi seksual, termasuk juga generasi pertama yang tumbuh dalam kota yang semrawut dan tak terpusat. Nah, yang tidak lagi jelas batas antara kota ataupun pedesaan atau subkota. Nah, bisa digambarkan ya, teori-teori yang menurut Van Brenner itu. Van Brenner makin banyak memberikan perhatian kepada kronosistem sebagai sistem lingkungan yang penting. Dia memperhatikan dua problem penting. Yang pertama, banyaknya anak di Amerika yang hidup dalam kemiskinan, terutama dalam keluarga single parent. Dan yang kedua, penurunan nilai-nilai menurut bukunya Brent Venner ya dan kawan-kawan 1996. Menurut Brent Venner, beliau pendapat bahwasanya anak-anak sekarang adalah generasi pertama yang mendapatkan perhatian setiap hari, generasi pertama yang lahir pada zaman teknologi yang dipenuhi oleh komputer ataupun HP, gadget ya, bentuk media baru, generasi pertama yang lahir dalam revolusi seksual. Nah, ini disaringkan dari buku Santrok Lifespan Development 2002 dan Santrok Psikologi Pendidikan 2008. Ya, adik-adik sekalian mahasiswa, demikianlah materi
teori perkembangan ekologi ya. Teori perkembangan ekologi menurut Uri Bronfenbrenner. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.